Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah ini ada beberapa perhitungan. Jadi kalau dilihat di sini panjang ya sepertinya, tapi dan ini ada beberapa kelompok sebenarnya. Yang pertama kita akan mulai dengan definisi dan sedikit mengenai sejarah kajian mortalitas. Kemudian kita akan ke penghitungan ukuran-ukuran mortalitas, rate mortalitas kasar, rate kematian kasar, kemudian rate kematian berdasarkan spesifik, kemudian ada rate kematian bayi, angka harapan hidup, dan mengenai tabel kematian mungkin nanti akan lebih dibahas di dalam praktikum. Kemudian ada sumber data mortalitas itu termasuk di atas di dalam pendahuluan. Tren mortalitas dan sebab-sebabnya akan dibahas bersama penyebab kematian, dan kemudian ada tambahan mengenai morbiditas dan sedikit sejarah pandemi. Oke. Kita mulai. Anda ingat bahwa mortalitas itu adalah salah satu variabel demografi yang penting selain fertilitas dan migrasi. Dan mortalitas itu mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan juga menjadi salah satu alat untuk mengukur atau menjadi barometer dari kualitas kesehatan di suatu wilayah. Dan dengan memperhatikan tren mortalitas di masa lampau, dan juga kalau kita mengetahui kecenderungan tersebut, kemudian kita membuat estimasi ke masa depan, maka proyeksi penduduk suatu wilayah itu bisa dilakukan. Dan studi mortalitas ini salah satu studi yang sudah sangat lama. Nantinya Anda akan sedikit mengenai sejarahnya. Kita sebentar ke definisi, slide berikutnya. Jadi setiap orang yang mati atau setiap peristiwa kematian itu selalu dimulai dengan kehidupan. Jadi hitungan apapun juga kita melihatnya begitu. Budi Utomo mendefinisikan mati sebagai peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Dan ini yang seringkali kemudian diperdebatkan adalah kalau kita bicara mengenai kematian bayi atau janin, karena kemudian harus terjadi kelahiran hidup dulu, baru kemudian kematian itu terjadi. Jadi hidup dimulai dengan lahir hidup, dan mati terjadi kalau sudah pernah hidup. Dan lahir hidup didefinisikan kemudian ini secara khusus untuk bayi adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim ibu secara lengkap dengan disertai tanda-tanda hidup, dan tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau tidak atau belum. Jadi kemudian dia pernah lahir hidup, kalau 1-2 menit atau 1 jam kemudian meninggal, maka bayi itu kemudian dianggap sudah pernah hidup. Ini definisinya. Next slide. Kajian ini sudah dimulai oleh John Ground pada tahun 1662 dengan menerbitkan hasil studi yang diberi judul seperti yang nampak di PPT, Natural and Political Observations mentioned in the following index and made upon the basis of mortality. Jadi ini satu studi yang sangat kuantitatif sifatnya, dan karena untuk waktu yang panjang kematian dipandang sebagai satu hal yang di luar kontrol manusia, tetapi kemudian kajian-kajian mulai dibuat atas itu. Moga-moga semua sudah di-mute karena saya merasa ada suara-suara masuk. So, sumber data yang bisa dicari atau sumber data dari kasus kematian biasanya adalah data-data survei, karena analisis rinci yang merupakan data registrasi biasanya tidak bisa diperoleh di negara dunia berkembang. Catatan sipil sebagaimana juga kita pernah diskusi di kuliah sebelumnya,
registrasi kematian, sebagaimana juga registrasi kelahiran itu dan pengarsipannya selalu menjadi permasalahan di negara dunia berkembang. Dan ini juga bisa terjadi karena besarnya proporsi kematian yang tidak dihadiri oleh dokter, jadi dokter harus memverifikasi kematian tersebut, yang juga bisa terjadi tidak di rumah sakit. Ini sebenarnya mungkin terjadi tidak di rumah sakit dan tidak dihadiri oleh dokter. Kemudian pelaporan dan biaya untuk pencatatan administrasi kematian ini sering dianggap terlalu mahal. Jadi sumber datanya kemudian lebih bersumber dari next slide. Slide berikutnya. Jadi karena data registrasi itu tidak berjalan dengan baik, maka data mortalitas umumnya diambil dari SAFI. Di Indonesia itu ada survei demografi dan kesehatan Indonesia, dan ini mencatat mengenai mortalitas, mengenai fertilitas, program KB, dan sebagainya, yang disebut sebagai survei demografi dan kesehatan Indonesia, SDKI, dan ini sudah dimulai sejak tahun 1991, setiap 5 tahun. Ini perlu dirubah sedikit. Data terbaru adalah 2017, jadi setelah 2012, 2017 sudah dilakukan lagi SDKI. Kemudian dari data itu ditarik juga catatan-catatan informasi mengenai rate kematian bayi dan balita. Dan ini kemudian biasanya data SDKI ini merupakan kerjasama antara BPS dengan BKKBN. Dan di tingkat dunia kemudian kita bisa memperoleh berbagai informasi seperti data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, UNICEF, dan Badan Statistik di berbagai negara. Ini kita bisa melihat bahwa di negara maju juga umumnya registrasi penduduk, registrasi vital penduduk itu sudah lebih baik pencatatan dan pengadministrasiannya, dan ini merupakan sumber data yang juga bisa diperoleh. So, okay. Next slide. Said Rusli mengutip Tomlinson mengemukakan bahwa kalau kita melihat, Anda ingat teori transisi demografi, bahwa kematian itu sudah mengalami penurunan, rate kematian yang mengalami penurunan, itu setidaknya dikemukakan oleh Tomlinson, dikutip Said Rusli, oleh 10 sebab ini. Terjadinya industrialisasi, kemajuan di bidang pertanian, dan pertanian ini kemudian membuat sumber pangan lebih tersedia bagi masyarakat, jadi kelaparan dihindari, dan karena itu kematian bisa dikurangi. Kemudian membaiknya jaringan transportasi, reformasi sosial, kemampuan mengontrol temperatur dan humiditas atau kelembapan, perbaikan sanitasi, perubahan dalam bagaimana perorangan mengelola kesehatan dirinya, higiene dirinya, kemudian perkembangan sepsis dan antisepsis, ini tindakan untuk mengurangi kemungkinan mikroba yang berbahaya, bakteri, virus, dan sebagainya untuk masuk ke badan, seperti misalnya cuci tangan kalau sekarang, kemudian juga pemakaian obat-obatan yang bisa membersihkan luka dan sebagainya, kemudian juga pengetahuan mengenai kekebalan tubuh, sudah daya tahan tubuh atau immune system itu sudah lebih baik, dan juga meningkatnya adaptasi manusia terhadap penyakit sehingga lebih resisten. Ini yang secara umum itu dianggap sebagai faktor-faktor yang menyebabkan turunnya rate kematian di seluruh dunia. So, berikutnya. Jadi ini adalah ukuran kematian
yang kita akan bahas. Kita akan bahas rate kematian kasar, dan rumusnya sederhana saja, jumlah kematian dibagi dengan penduduk tengah tahun. Yang berbeda, Anda perlu perhatikan yang berbeda dengan ketika Anda belajar rate dan yang lain, konstantanya adalah 1000. Konstanta yang Anda ingat seperti sex ratio dan sebagainya itu konstantanya 100, ini konstantanya 1000. Kemudian ASDR, X itu adalah age specific death rate. Jadi rate kematian secara spesifik menurut umur, dan ini biasanya kemudian kematian pada tingkat umur tersebut dibagi penduduk tengah tahun pada umur tersebut dikalikan konstanta 1000 juga. Kemudian yang ketiga adalah angka kematian bayi, infant mortality rate, dan ini jumlah kematian dari bayi dibagi dengan jumlah kelahiran pada tahun yang sama dikalikan dengan 1000. Yang sedikit nanti akan membingungkan, atau bukan membingungkan sebenarnya, yang sedikit perlu lebih diperhatikan nanti adalah bagaimana menghitung jumlah kelahiran pada tahun tertentu. Ini nanti akan dijelaskan. Kemudian ada istilah angka harapan hidup waktu lahir atau life expectancy at birth. Jadi ini berapa berdasarkan tren kematian, berdasarkan proyeksi, kemudian juga tren, kemudian kita membuat semacam proyeksi, bukan proyeksi, kita membuat dugaan atas harapan hidup seseorang pada waktu lahir berapa tahun lamanya. Oke, ke rate kematian kasar. Kenapa disebut rate kematian kasar? Karena memang hanya menghitung jumlah kematian dibagi penduduk tengah tahun, dan jumlah kematian itu dikumpulkan menjadi satu di total per 1000 penduduk tengah tahun, dan ini dilakukan karena memang kenapa disebut rate kematian kasar, karena data kematian saja yang diperlukan, dan ini lebih mudah memberikan gambaran awal mengenai tingkat kematian satu wilayah atau satu negeri. Penghitungannya cepat, data yang diperlukan minimal, kita hanya perlu data penduduk tengah tahun dan jumlah kematian, dan bisa memberikan gambaran pendahuluan yang berguna untuk suatu analisa yang lebih rinci mengenai tingkat atau kecenderungan kematian. Dan penghitungannya pada slide berikutnya adalah seperti yang, penghitungannya adalah seperti yang tadi dimunculkan, tetapi dengan sendirinya kalau jadi penghitungannya adalah jumlah penduduk, jumlah kematian, kemudian di dalam 1 tahun dibagi dengan penduduk tengah tahun dikalikan dengan 1000, gitu ya. Dan balik lagi berikutnya. Ini. Jadi kelemahannya kemudian adalah karena di kelemahan dulu Mas Ibnu. Karena dia merupakan jumlah penjumlahan begitu saja atas seluruh kematian, maka kemudian komponen-komponen seperti angka kematian spesifik itu tidak termasuk di dalam perhitungan. Misalnya saja kalau kemudian ingin diketahui angka kematian berdasarkan umur tertentu, karena kemudian kita juga secara rasional kita tahu bahwa penduduk lebih banyak yang mengalami kematian pada usia tertentu, usia yang tua sekali atau usia yang muda. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, Anda ingat bahwa angka kelahiran, perbandingan kelahiran bagi laki-laki dibanding bayi perempuan itu 105 seks rasionya, tetapi kemudian bayi laki-laki juga mengalami kematian lebih banyak. Jadi ini kemudian menjadi penting. Dan angka kematian kalau kemudian berdasarkan umur dan jenis kelamin itu juga menunjukkan tren yang berbeda. Bisa juga kita menganalisa kematian berdasarkan lapangan pekerjaan, berdasarkan
jenis kelamin tertentu dan jenis suku atau etnis tertentu dan sebagainya, dan ini tidak bisa diberikan oleh satu penghitungan rate kematian kasar. Jadi berikutnya, jadi kemudian biasanya kita menghitung untuk rate kematian di setiap kelompok umur tertentu, dan ini ada dua standar kematian yang diperlukan jika struktur umurnya berbeda, dan saya tidak perlu, Anda baca saja bagian ini, tapi dua cara standarisasinya adalah yang langsung dan tidak langsung. So, okay, next. Jadi, kemudian ini adalah gambaran dari struktur kematian, atau bukan struktur, sebenarnya rate kematian kasar dari kematian di berbagai negara. Anda melihat tren penurunan terjadi di hampir di semua wilayah dengan tingkatan yang berbeda-beda. Dunia dari 12,8 per 1000 ya per tahun itu menjadi 8. Afrika juga mengalami penurunan. Lihat di baris ke Asia, angka 3 itu bahkan lebih rendah daripada dunia. Afrika masih tinggi pada 2010, 13. Asia sudah menjadi 7 per 1000. Tetapi kemudian juga Anda lihat di masing-masing negara ini mengalami perbedaan-perbedaan. Saudi Arabia sangat kecil, India tinggi, Indonesia ada di tengah-tengah kira-kira, dan seterusnya. Berikutnya, ini di Amerika tidak ada catatan sebelum 1975, atau kebetulan tidak bisa diperoleh, bukan tidak secara tidak ada catatan, tapi tidak bisa diperoleh untuk Amerika secara keseluruhan, dan Amerika secara keseluruhan itu Amerika Serikat, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kanada, itu datanya bisa sangat berbeda. Kita lihat Amerika Serikat itu 2010 8 per 1000, Eropa 11 per 1000, dan Anda kemudian lihat ini angka-angka yang menarik karena di Amerika justru penurunannya sudah rendah, tetapi kemudian menurunnya tidak terlalu besar. Eropa malah mengalami peningkatan, dan ini antara lain karena penduduknya semakin menua, jadi angka kematian pada usia tua itu juga mengalami peningkatan, tidak pada usia muda. Kemudian ada angka Rusia dan Australia, ini detail yang kecil-kecil saja, tetapi kita melihat bahwa secara umum di negara berkembang angkanya mengalami penurunan, di negara maju atau menurun sangat lamban karena sudah pada tingkat yang rendah, atau justru mengalami peningkatan karena penduduk usia tua kemudian mengalami peristiwa kematian Oke. Penghitungan yang kedua, next slides, adalah apa yang disebut sebagai rates kematian, tingkat kematian spesifik berdasarkan umur. Dan ini dihitung atau dirumuskan sebagai jumlah kematian di setiap kelompok umur per 1000 jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama. Jadi ini menjadi lebih spesifik ya. Kalau tadi rate kematian kasar itu menghitung total atau keseluruhan kematian per 1000 penduduk per tahun, maka kemudian rate kematian berdasarkan spesifik umur itu menghitung jumlah kematian di setiap kelompok umur per 1000 penduduk per tahun. Dan yang kita lihat kemudian kecenderungan trennya adalah angkanya tinggi pada usia muda, 0 sampai 4 tahun, kemudian menurun dengan cepat menjadi relatif rendah pada usia 10 sampai 14 hingga 40-44, dan kemudian meningkat kembali dengan cepat, cukup cepat. Gitu. Dan grafik ini bisa berbeda-beda antar wilayah, gitu. Dan kalau kemudian kita tempatkan di dalam satu gambaran grafik, maka kita kemudian mendapatkan apa yang diistilahkan sebagai
kurva atau schedule kematian. Contohnya saya rasa di slide berikutnya. Ini adalah di Malaysia. Kita bisa membuat gambaran di Indonesia, kita bisa membuat gambaran di berbagai tempat, tetapi bentuk, Anda perhatikan bentuknya itu seperti U atau J sebenarnya ya, karena angka kematian tinggi pada usia sangat muda, kemudian rendah, dan untuk Malaysia kita melihat perkembangan terjadi kenaikan itu terjadi pada usia setelah 50 tahun, dan lihat perbandingan antara angka kematian spesifik menurut umur pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan relatif lebih rendah, hampir pada semua umur gitu. Laki-laki lebih tinggi. Ini adalah gambaran Malaysia. Kita bisa membuat hal yang sama untuk gambaran negara-negara lain. Berikutnya. Jadi mengukur angka kematian spesifik menurut kelompok umur ini dengan sendirinya yang kita perlukan adalah data kematian penduduk menurut kelompok umur tersebut dan data kematiannya. Gitu ya. Penduduk menurut kelompok umur yang mengalami peristiwa atau risiko kematian itu yang kita istilahkan dengan population at risk. Jadi mengalami suatu peristiwa demografi sebenarnya. Tapi kalau kelahiran tidak, kelahiran hanya terjadi pada usia muda gitu ya. Population at risk itu juga istilah yang kita pakai untuk menggambarkan migrasi. Jadi population at risk di dalam kematian ini adalah penduduk yang mempunyai risiko kematian dengan karakteristik tertentu. Karakteristik ini adalah umur. Jadi dia kemudian kita perlu hitung jumlah kematian pada kelompok tersebut dan kita perlu mengetahui datanya berdasarkan satu satuan kurun waktu. Berikutnya. Oke. Jadi ini tadi adalah pengukuran rate spesifik menurut umur. Jadi yang Anda ingat adalah jumlah kematian pada umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada rentang umur yang sama yang kita istilahkan dengan population at risk. So, ukuran kematian yang sangat berkait dengan bayi, dan ini dipandang sebagai ukuran kematian yang penting adalah IMR, Infant Mortality Rate, rate kematian bayi. Dan ini didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi selama tahun tertentu terhadap jumlah lahir hidup yang terjadi pada tahun yang sama. Ingat, pada tahun yang sama. Jadi jumlah kematian bayi pada tahun tertentu dibagi jumlah lahir hidup pada tahun yang sama. Dan ini dengan sendirinya data yang digunakan adalah pencatatan sistem kejadian vital atau sistem registrasi penduduk yang sebagai catatan, sebagaimana yang sudah dikemukakan di depan, registrasi penduduk dan registrasi kejadian vital itu selalu menjadi permasalahan di dalam hal pencatatan dan pengarsipan di negara dunia ketiga. Gitu. Menjadi permasalahan, tetapi sekaligus semakin lengkap datanya itu yang menjadi kemudian penghitungan infant mortality rate itu semakin baik. Gitu. Dan ini kemudian yang menjadi permasalahan karena kalau pencatatan sistem registrasi penduduk atau sistem registrasi kejadian vital ini tidak akurat, maka kemudian IMR yang dihasilkan itu menjadi tidak atau kurang bisa dipercaya atau kurang reliable. Next. Dan ini bisa terjadi karena beberapa hal yang menyebabkan kesalahan di dalam pencatatan kematian bayi. Bayi yang segera mati atau hidup untuk masa yang sangat singkat setelah lahir hidup itu tidak terregistrasi. Ingat tadi definisi mati adalah bahwa dia sudah pernah lahir hidup, punya seluruh tanda-tanda kehidupan, tetapi kemudian meninggal.
Tapi kalau waktu meninggalnya itu segera terjadi setelah kelahiran, maka seringkali ini tidak dicatat. Apalagi kalau kelahiran tersebut tidak terjadi di rumah sakit. Dan kemudian juga ada kesulitan untuk membedakan antara abortus, kelahiran yang bisa tidak disengaja maupun disengaja, tetapi memang sudah meninggal, lahir mati dan lahir hidup. Gitu ya. Pengukurannya adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan, jumlah kematian bayi dibagi dengan seluruh kelahiran hidup kali dengan konstanta 1000. Gitu. Dan terminologinya kemudian karena infant mortality rate ini dipandang sebagai satu data yang sangat penting, itu kemudian ada berbagai terminologi yang dimunculkan pada tabel berikutnya. Ada yang diistilahkan dengan kematian janin, ada yang diistilahkan dengan kematian perinatal, ada yang diistilahkan dengan kematian bayi, dan kemudian kematian neonatal dan post-neonatal. Neonatal itu artinya sudah dilahirkan. Dan Anda melihat tabelnya ini saja, tetapi saya nggak tahu apakah sepenting apa sekarang dihafal. Anda perlu mengetahui saja bahwa ada berbagai term yang dimunculkan jika kita kemudian sedang mendiskusikan mengenai kematian bayi. Gitu. Dan yang menjadi penting dibuat pembedaan kemudian adalah kematian yang terjadi pada sebelum dianggap sudah pada masanya untuk lahir, term sesuai dengan termnya, yaitu pada 40 minggu setelah konsepsi, atau kemudian kelahiran kematian sesudah kelahiran terjadi. Ini yang harus kemudian diperhatikan. Saya tidak akan terlalu detail, Anda bisa melihat ulang datanya, begitu ya. Dan trennya kemudian kita bisa lihat bahwa dengan kesehatan penduduk kesehatan masyarakat yang semakin baik, maka terjadi penurunan rate kematian bayi di seluruh dunia. Di gambar yang berikutnya nanti akan ditunjukkan pada tingkat dunia rate kematian bayi telah turun dari 181 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 1960 menjadi 48 pada tahun 2012. Dan kita kemudian bisa memiliki dugaan bahwa antara negara berkembang dengan negara maju terjadi perbedaan. Juga terjadi perbedaan dalam hal penyebab kematian bayi dan balita di seluruh dunia. Pada bayi penyebab terbesar adalah komplikasi karena kelahiran prematur pada balita. Jadi bayi itu 1 tahun ya, 0 sampai 1 tahun kelahiran prematur menjadi komplikasi akibat kelahiran prematur menjadi penyebab utama. Sedang pada balita terutama karena pneumonia atau paru-paru basah. Ini lagi-lagi terjadi perbedaan antara situasi negara berkembang dengan negara maju. Di antara negara-negara Asia, ASEAN, Indonesia tingkat rate kematian bayinya masih yang tertinggi, 30 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 dibanding dengan negara-negara ASEAN yang lain. Dan ini salah satu PR besar kita juga, karena kemudian angka kematian ibu melahirkan di Indonesia juga salah satu yang masih paling tinggi di seluruh negara ASEAN pada saat ini. So, ini lagi-lagi nanti Anda scrutinize, tapi Anda melihat gambaran bahwa di dalam grafik ini semuanya mengalami penurunan, tetapi di Afrika itu angka kematian bayi dan balita ini ya, karena before age 5. Jadi angka kematian balita itu masih
relatif tinggi, South Asia, Asia Selatan itu India, Pakistan dan sebagainya. Dunia adalah garis yang biru. Kemudian selebihnya kita melihat penurunan terjadi secara lebih drastis dan di bawah angka rata-rata dunia. Amerika Utara adalah yang paling tinggi. Kita secara umum biasanya dimasukkan ke dalam negara Asia Timur dan Pasifik. Jadi mengalami penurunan, salah satu yang mengalami penurunan yang sangat pesat, lihat bahwa dimulai dengan angka yang sangat tinggi, ini garis ketiga yang coklat abu-abu itu lebih tinggi sebelum 1980 itu lebih tinggi daripada rata-rata dunia, tapi kemudian mengalami penurunan dan setelah 1980 angkanya sudah di bawah rata-rata dunia. Jadi ini satu perkembangan yang luar biasa baik. Oke, next. Dan ini yang tadi dikemukakan sebagai penyebab dari kematian balita. Dan di sisi yang sebelah kiri ini adalah untuk bayi yang di bawah 1 bulan. Jadi komplikasi akibat kelahiran prematur itu sangat besar. Sepsis adalah keracunan darah, biasanya terjadi karena masalah kurang higienis ketika dilahirkan, bakteri, terjadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan sebagainya. Kemudian pneumonia dan tetanus ada di bagian bawah, tidak terlalu besar. Tapi kemudian kita lihat bahwa masalah terbesar, persentase terbesar adalah karena kelahiran prematur. Untuk bayi sesudah usia 1 bulan sampai dengan sebelum 5 tahun, jadi masa balitanya, 13% kematian bisa disebabkan oleh pneumonia. Diare masih menjadi salah satu penyebab kematian terbesar dari balita, juga malaria, dan kemudian measles itu cacar air, batuk rejan, pertusis, itu kecil tapi ada, dan perhatikan di kotak di sisi kiri kanan bawah bahwa balita juga meninggal akibat komplikasi AIDS yang biasanya ini diturunkan dari ibunya. Meningitis, permasalahan radang otak juga relatif besar, masih sekitar 2%, tapi di sisi kanan tengah Anda lihat. Jadi ini kemudian sebagian besar kita masih lihat permasalahannya yang mengakibatkan kematian bayi itu banyak disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat atau sanitasi, permasalahan dalam sanitasi. Diare, malaria, pneumonia, dan sebagainya adalah masalah-masalah yang akibat dari sanitasi yang buruk. Next. Ini adalah saya lewat saja karena ini Anda bisa teliti. Oke, sorry sebentar. Tunggu. Indonesia tahun 1975 125 kematian per 1000 kelahiran hidup menjadi 30 sekarang, tapi bandingkan dengan Malaysia yang sekarang sudah menjadi 9, Filipina 23, Singapura 2,2, jadi 2, bahkan Thailand 7. Jadi kita adalah masih yang paling tinggi di antara 5 negara utama ASEAN, dan itu sebenarnya satu hal yang menyedihkan ya. Oke, next. Ini adalah gambaran Amerika, Eropa, Rusia, dan Australia, dan perhatikan bahwa angka Swedia, kalau Anda ingat tadi di tabel sebelumnya, pada tahun 2010 tuh angkanya 2,2. Ini sama dengan Singapura. Jadi Singapura angka kematian bayi juga sangat rendah, serendah Swedia.
Sampai di situ sementara ini. Apakah kita bisa mulai? Kalau ada pertanyaan, saya berhenti dulu sebelum ke angka harapan hidup. Apakah ada pertanyaan? Ini kuliah yang sebenarnya tidak terlalu menyenangkan ya. Kita terus-menerus akan mendiskusikan kematian. Dan bagi saya hari ini juga agak menyebalkan karena hari ini saya baru mendengar kabar seorang teman yang baik meninggal. Gitu. Jadi pas banget untuk diskusi sekarang. Apakah ada pertanyaan? Ibu izin Bu. Yuk. Tadi mau nanya bagian ini Bu, yang bagian rate kematian itu kenapa negara maju bisa ini rate kematiannya tuh kayak tinggi daripada negara berkembang? Ya. Yang tadi saya kemukakan adalah karena penduduk usia tuanya sudah bertambah karena sesudah Anda ingat di dalam piramida dan sebagainya, penduduk usia tuanya mengalami peningkatan. Jadi kemudian rate kematian itu meningkat karena terjadi kematian pada usia yang tua tersebut. Kalau Anda kalau Anda membanding dengan negara-negara berkembang di mana rate usia tuanya itu tidak terlalu tinggi, maka kemudian kematian juga tidak terlalu banyak disebabkan itu. Tapi di negara maju, karena banyak penduduk usia lanjut, maka kematian juga banyak terjadi pada usia tersebut. Itu. Berarti nanti jika diukurnya mungkin tahun berapa lagi gitu Bu, berarti bisa aja itu tiba-tiba turunnya langsung drastis ya Bu, karena mungkin yang tuanya tinggal sedikit gitu. Atau saya rasa mungkin tidak akan turun lagi karena penduduk usia kalau jumlah penduduk usia muda itu tetap atau bahkan berkurang, sementara penduduk usia tua itu meningkat terus, penduduk usia lanjut meningkat, maka kemudian rate mereka juga akan meningkat berdasarkan karena memang orang usia lanjut meninggal, jadi ya itu akan terjadi, tidak akan menurun terlalu. Kalaupun dia menurun, tidak akan menurun terlalu banyak lagi karena memang penduduk usia lanjut, isi dari negara-negara tersebut adalah penduduk usia lanjut. Jadi dia kalau dilihat sebagai kurva antar tahun begitu, masa di mana rate kematiannya sangat rendah karena usia lanjutnya tidak terlalu banyak, usia mudanya pada usia produktif angka kematian sudah sangat menurun, itu sudah lewat. Sekarang kurva mereka itu kemudian menuju kenaikan, menuju angka kenaikan lagi karena memang penduduk usia lanjutnya bertambah dan makin tinggi. Jadi kan kemudian kita menghitungnya kan jumlah kematian itu kan. Jadi karena penduduk usia lanjutnya makin tinggi ya akan makin banyak kematian. Gitu. Oke, baik Bu. Sama ini satu lagi Bu, yang maksud penduduk tengah tahun penduduk tengah tahun itu gimana Bu maksudnya? Apakah diukur 6 bulan atau gimana maksudnya Bu? Penduduk tengah tahun itu adalah penduduk pada persis tengah tahun, yaitu tanggal 30 Juni atau 1 Juli. Itu yang disebut penduduk tengah tahun. Karena penduduk, kalau kita menghitung jumlah penduduk pada 1 tahun, itu penduduk pada 1 Januari dan pada 31 Desember itu kan berbeda. Karena sudah terjadi kenaikan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan angka yang fair atas penduduk pada tahun tersebut, maka kita melihatnya sebagai penduduk tengah tahun. Dan penduduk tengah tahun itu dihitung sebagai penduduk pada tanggal 30 Juni atau 1 Juli. Gitu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Ada lagi pertanyaan? So, sementara, kalaupun ada pertanyaan, silahkan ke chat. Saya akan ke angka harapan hidup. Angka harapan hidup dikaitkan dengan angka kematian, karena kemudian semakin rendah tingkat kematian, maka kita kemudian bisa berharap atau
atau bisa menduga bahwa orang akan mempunyai umur yang lebih panjang. Disebut juga sebagai life expectation atau expectation of life at birth, dan itu dikemukakan di dalam tabel kematian. Ini satu hal yang menarik, karena kalau di bahasa Inggris dia disebut sebagai life table, di dalam bahasa Indonesia kita istilahkan dengan tabel kematian. Jadi angka harapan hidup saat lahir itu menunjukkan rata-rata harapan hidup orang pada saat lahir dengan mengalami kematian spesifik berdasarkan umur mereka sepanjang hidupnya. Ini gambarannya. Jadi kan kalau seseorang lahir dan kemudian sepanjang hidupnya dia akan mengalami kemungkinan mengalami kematian, tetapi kemudian sebagian lagi akan terus hidup sampai dengan yang lahir itu pada suatu saat kelompok yang lahir ini semua meninggal, itu yang kemudian kita hitung sebagai satu angka harapan hidup. Dan angka harapan hidup saat lahir ini itu kita hitung pada saat lahir. Jadi bukan menghitungnya berdasarkan struktur umur penduduk, tetapi kita hitungnya pada saat lahir saja dengan tujuan perbandingan internasional, karena kalau kita kemudian kalau kita menimbang kematian di antaranya, maka kemudian angka harapan hidup bisa berubah pada usia-usia tertentu, gitu ya. Jadi yang kita pertimbangkan adalah angka harapan hidup saat lahir. Sebentar. Contohnya adalah mungkin seperti ini. Kalau Anda tinggal di wilayah-wilayah yang sekarang saat ini mengalami situasi perang, angka harapan hidup itu bisa pada usia muda itu bisa tiba-tiba jatuh drastis karena banyak kematian terjadi pada usia muda karena akibat perang. Tetapi kemudian kalau kita menghitung angka harapan hidup saat lahir, yang kita pertimbangkan kemudian adalah kemungkinan orang tersebut dengan kondisi kesehatan yang ada, dengan situasi pada saat kelahirannya itu kira-kira umurnya sampai berapa. Tetapi ini kemudian akan menjadi kumulatif. Just make sense. Saya sendiri kemudian jadi kebingungan. Tapi ini akan menjadi satu gambaran wilayah yang mengalami perang itu kemudian harapan hidupnya juga akan menurun. Life table ini mungkin baiknya nanti saya akan jelaskan lagi, karena menjelaskan harapan hidup kalau tidak melihat life table ini satu hal yang seringkali kemudian agak menyulitkan. Tapi oke. Jadi angka harapan hidup saat lahir itu yang Anda perlu lihat, perlu camkan dulu sementara ini sebelum kita melihat pada tabel kematian. Next, saya rasa kemudian kita bisa melihat gambaran-gambaran. Ini kita lewati karena ini yang akan kita jelaskan nanti pada waktu praktikum berikutnya. Ini adalah angka harapan hidup saat lahir untuk Indonesia yang garis biru, kemudian Asia Tenggara secara keseluruhan, dan kemudian Asia. Anda melihat kemudian Indonesia berada di dalam angka harapan hidup yang paling bawah. Ini untuk seluruh jenis kelamin ya. Indonesia dibanding Asia Tenggara dan dibanding Asia secara keseluruhan berada di dalam posisi yang tidak terlalu baik sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita perbandingkan antar tahun antara 1950 ke 2000 dan kemudian proyeksi ke depan 2050-2100, sebenarnya pada sekitar 1975-1980, Asia Tenggara secara umum dan Asia itu berada pada situasi tingkat kematian yang relatif sama dengan Indonesia, tetapi kemudian Indonesia relatif kurang berhasil menurunkan rate kematiannya, rate kematian terutama kematian bayi
infant mortality rate-nya, dan itu kemudian menyebabkan perbedaan gambaran yang signifikan pada tahun sesudah 2000 ya. Jadi kemudian kita sekarang ada lebih kurang di tengah-tengah antara 2000-2050, dan gap antara Indonesia, Asia Tenggara dan Asia itu makin nampak. Oke, berikutnya. Ini adalah tabel angka harapan hidup pada saat lahir. Dunia itu dari 55 pada tahun 75 menjadi 69 pada tahun 2010. Di Afrika itu 45 menjadi 55. Asia 54 menjadi 70. Anda lihat di Indonesia 48 menjadi 71 pada tahun 2010. Dan ini ada perbedaan antara laki dan perempuan nantinya sekitar 4 tahun, di mana perempuan mempunyai harapan hidup lebih panjang. Anda bandingkan dengan negara ASEAN yang lain, Malaysia itu 74 pada tahun 2010 ya, Malaysia 74, Filipina 72, Singapura 81, Thailand 69. Jadi Indonesia masih nomor 2 urutan terbawah kalau kita melihat dari negara-negara ASEAN utama. Meskipun kita dibanding negara Afrika itu relatif jauh lebih tinggi ya bahkan, tapi ya kita tidak membandingnya dengan negara seperti Nigeria atau Sierra Leone yang memiliki masa panjang mengalami situasi perang ya, kita tidak, tetapi karena rate kematian bayi kita masih tinggi, maka kemudian angka harapan hidup saat lahir itu sulit sekali untuk ditingkatkan. Oh, next. Amerika Serikat itu 78, Kanada 81, jadi lebih baik di Kanada dibanding dengan di Amerika Serikat. Di Eropa kita melihat angka harapan hidup rata-rata sudah di atas 80 tahun. Inggris, Perancis, Swedia, Austria di atas 80 tahun, dan Australia serupa dengan Eropa angkanya, kita 81. Oke. Next. Ini kalau kita kemudian membuat pembandingan antara IMR dengan angka harapan hidup. Kita bandingkan, jadi karena kita menghitung angka harapan hidup saat lahir, maka kemudian angka IMR ini menjadi patokan yang sangat penting untuk menghitung angka tersebut. Ya. Anda membandingkan antar wilayah dan lihat data 2001. Kita bisa perbarui sebenarnya dengan hasil dari survei demografi yang paling baru dalam angka harapan hidup ini. Di Aceh 67,3, infant mortality-nya 46,2. Sumatera Barat 69, kalau Anda lihat terus ke bawah DKI 73, Jawa Barat itu rendah, angka harapan hidupnya 67, hampir sama dengan Aceh. Jogja 72,8, mendekati DKI. Sulawesi Utara termasuk tinggi 73, sejajar dengan DKI di atas 70. Overall Anda lihat bahwa Lampung, DKI, Jogja, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara adalah yang di atas angka 70. Sedangkan yang lain masih di bawah angka 60 atau di bawah angka 70 tahun, jadi masih sekitar 60-an gitu. Dan ini Anda melihat kesejajarannya, kita melihat ada kesejajarannya dengan angka IMR pada tahun tersebut sudah mengalami penurunan, tapi di beberapa tempat masih relatif tinggi. Jawa Barat, Anda lihat IMR-nya itu pada tahun 2001 37, dan itu berkorelasi dengan angka kematian bayi yang juga masih tinggi. Next.
berikutnya Mas Ibnu. Ini kalau kita buat tabel mungkin akan lebih nampak. Sebentar ya Bu, ini ada nggak bisa ini. Oke. So sebenarnya sebelum ini ada tren mortalitas. Kita putar sedikit ya. So, kalau mortalitas itu mendiskusikan mengenai kematian, yang juga sering didiskusikan berkait dengan itu adalah apa yang kita istilahkan dengan morbiditas. Morbiditas mengacu pada ragam penyakit dan sakit. Jadi diistilahkan diseases and illnesses, kemudian juga cedera, injuries, dan disabilitas dalam suatu masyarakat. Ini semua kemudian dikelompokkan menjadi dalam istilah morbiditas. Kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai angka kesakitan. Tapi ini menarik, kemudian kesakitan sebagai istilah morbiditas. Jadi diseases, illness, injuries, dan disability itu kemudian masuk ke dalam konsep morbiditas. Dan ini dikaitkan dengan konsep bahwa penyakit adalah setiap gangguan di dalam fungsi maupun struktur tubuh seseorang. Dan di dalam epidemiologi kemudian ada istilah angka insidensi dan prevalensi. Dan kemudian nanti akan dihubungkan apa yang dimaksud dengan insidensi dan apa yang kemudian diistilahkan dengan prevalensi. Dan morbiditas ini umumnya dikaji dalam ilmu yang disebut sebagai epidemiologi, ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit dan faktor-faktor yang terkait dengan penyakit morbiditas pada tingkat populasi. Jadi Anda belakangan ini banyak sekali kan mendengar ada ahli epidemiologi yang bicara mengenai COVID-19 dari UI, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di UI, di berbagai fakultas kedokteran yang lain. Ini adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan penyakit. Oke, bisa ke berikutnya, Mas Ibnu, nggak masalah kan? Jadi tadi yang dikemukakan ya, ada istilah insidensi dan kemudian ada istilah ada prevalensi. Jadi penyakit yang diderita penduduk pada suatu wilayah yang morbiditas akan mengarah atau bisa menyebabkan kematian pada masa mendatang. Jadi kemudian kita memandang pentingnya untuk memperhatikan istilah insidensi dan prevalensi tersebut dan juga apa yang diistilahkan dengan nantinya dengan rekurensi. Rekurensi itu pengulangan ya. Jadi dengan mengetahui insidensi, prevalensi dan seterusnya ini kemudian kita bisa membantu mengontrol penyebaran dan juga pada saat yang sama digunakan juga untuk mengidentifikasi penyebab. Next. Jadi insidensi mengacu pada frekuensi perkembangan penyakit. Frekuensi itu kekerapan ya, kejadian artinya. Incidence dari kata incidence, kejadian atau kekerapan, frekuensi dari suatu penyakit di dalam satu populasi yang biasanya dihitung berdasarkan satu periode waktu tertentu. Dan itu dihitung dengan data jumlah penderita dan juga diketahui jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit, population at risk. Ini istilah yang kemudian Anda kenal lagi ya. Jadi population at risk selalu berarti penduduk yang berkemungkinan terkena risiko. Kalau population at risk di dalam kematian, itu artinya penduduk yang berkemungkinan mengalami peristiwa kematian.
population at risk di dalam morbiditas itu artinya jumlah penduduk yang berkemungkinan terkena penyakit tertentu. Gitu ya. Dan ini dihitung dengan apa yang diukur dengan incidence rate, yaitu jumlah penduduk baru, bukan jumlah penduduk, tapi jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada jangka waktu tertentu dan umumnya itu dihitung sebagai 1 tahun, dibanding dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena pada pertengahan jangka waktu tersebut. Jadi ini penduduk tengah tahun kembali. Penghitungannya pada slide berikutnya, saya rasa. Incidence rate, jumlah penderita penyakit tersebut dibagi dengan penduduk tengah tahun dari population at risk. Penduduk tengah tahun dari population at risk dikalikan konstanta yang bisa 100 ataupun 1000. Dan ini digunakan untuk mengetahui masalah kesehatan yang dihadapi. Semakin tinggi incidence rate, maka kemudian kita akan perlu menjadi semakin aware, gitu kan. Dan ini juga menjadi penghitungan atau informasi awal, sehingga Anda ingat kalau kita bicara mengenai misalnya demam berdarah. Pada suatu wilayah terjadi demam berdarah, kemudian wilayah tersebut itu dianggap mengalami kejadian luar biasa, KLB demam berdarah. Gitu. Ini karena dilakukan penghitungan incidence rate. Berapa jumlah penderita dibagi dengan jumlah penduduk, kalau penduduk yang berkemungkinan mengalami, kalau angkanya mencapai tingkat tertentu, maka kemudian itu menjadi semacam alarm untuk tenaga kesehatan, untuk masyarakat secara umum, untuk pemerintah juga bahwa ini ada permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian. Dan dengan sendirinya kemudian setelah mendapat perhatian, ini juga nantinya akan dikaitkan dengan apa yang perlu dilakukan oleh fasilitas kesehatan, oleh aparat dinas kesehatan dan sebagainya, yang kalau terjadi KLB maka kemungkinan misalnya kita perlu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih banyak dan memberi alert pada tenaga kesehatan, dan gambaran seperti itu dikemukakan. Di masa yang baru lalu, masa kita sekarang semua sedang sibuk dengan COVID ya, tetapi saya rasa kalau kita mengingat 1-2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu ada periode di mana demam berdarah itu menjadi KLB. Ini Anda perlu mengingat wilayah Anda, apakah Anda tinggal di manapun juga. Tapi kalau di Bogor itu sampai kemudian misalnya beberapa rumah sakit itu harus membangun tenda baru untuk menjadi kamar darurat bagi penderita demam berdarah yang pada situasi KLB tersebut, karena jumlah penderitanya meningkat dengan pesat, sementara fasilitas kesehatan itu tidak cukup untuk menampung, sehingga kemudian mereka dibangunkan fasilitas sementara gitu. Kalau kemudian kita melihat situasi COVID sekarang, ini juga kita mulai bisa menghitung-hitung sekarang ini, karena kemudian di Jakarta Wisma Atlet dijadikan tempat untuk perawatan penderita, beberapa hotel-hotel, rumah sakit kemudian juga diaktifkan untuk khusus untuk penderita COVID dan yang pakai gejala atau yang tidak pakai gejala dan sebagainya. So kita berada dalam situasi menghitung-hitung incidence rate ini juga pada saat ini untuk COVID. So next. Penghitungan kedua dengan istilah prevalensi, dan prevalensi itu mengacu kemudian pada gambaran mengenai penderita lama maupun penderita baru yang ditemukan pada satu jangka waktu tertentu gitu. Dan ini yang kemudian muncul sekarang itu setiap hari Anda bisa mengakses data mengenai angka prevalensi penderita di Indonesia, dan itu tidak sekedar penderita yang baru yang misalnya hari ini saja, tetapi sejak awal pandemi, sejak jumlahnya berapa gitu ya. Dan di berbagai pemberitaan di tingkat nasional maupun internasional kita terus memiliki angka ini.
dunia saat ini sudah melebihi angka sekian puluh juta misalnya. Kemudian Amerika tingkat kematiannya berapa, tingkat penderita COVID berapa dan sebagainya. Ini kemudian kita bicara mengenai angka prevalensi, dan ini dimasukkan pada jumlah penderita yang baru, tetapi juga jadi yang didiagnosis semuanya, yang sudah sembuh maupun yang jumlah yang disembuhkan itu tidak termasuk ke dalam prevalensi. Jadi ini adalah penderita lama dan penderita baru. Jadi kalau dia sembuh kemudian dia tidak masuk di dalam prevalensi. Ini satu angka yang, jadi kita tidak menghitung lagi orang yang kalau dia yang sudah sembuh. Jadi ini kemudian yang disebut pada baris terakhir. Prevalensi adalah jumlah orang yang sakit pada periode tertentu, tidak peduli apakah pasien tersebut sudah sakit sebelumnya atau baru saja terdiagnosis, yang penting saat ini dia mengalami sakit, dan itu dimasukkan ke dalam prevalensi. Jadi ini gambaran kasus lama maupun kasus baru. Next, Mas Ibnu. Dan ada dua penghitungannya, dibagi dengan diperhitungkan dengan population at risk. Saya rasa hubungannya kemudian ini di slide berikutnya atau berikutnya lagi. Sebentar. Berikutnya satu lagi. Nah, ada YouTube-nya. Anda bisa sebentar melihat YouTube ini, agar Anda punya gambaran apa yang dimaksud dengan insidensi dan prevalensi. Ini YouTube pendek sekitar 3 menit. Saya beri waktu 5 menit bagi Anda untuk melihat, terus kemudian kita akan sedikit mendiskusikan lagi mengenai hal ini. Gimana? Bisa diakses kira-kira? Silahkan, saya beri waktu kira-kira 5 menit Anda untuk melihat YouTube ini. Oke. Ini satu penjelasan yang sangat menarik dan baik sekali, bukan menarik, baik sekali, dan sambil mendengarkan itu Anda bisa mulai membayangkan kalau di dalam kasus COVID ya. Kasus COVID ini mungkin sampai dengan saat ini serupa epidemi influenza yang insidensinya relatif tinggi, tetapi kemudian relatif juga cepat disembuhkan. Tingkat kematiannya masih tinggi, tetapi cepat kemudian sembuh. Banyak di antara mereka yang pernah menderita tidak sampai 10% kan kemudian yang meninggal, tetapi sebagian besar kemudian sembuh gitu ya. Dan ini berbeda dengan kasus penyakit yang sulit disembuhkan seperti kanker dan HIV/AIDS yang kalau di dalam analogi bak mandi tadi, kemudian mereka akan tetap ada sebagai air di dalam bak mandi tersebut gitu ya. Dan mereka menderita tetapi masih istilahnya tadi dikemukakan sebagai living with the disease gitu ya. Jadi kemudian ini juga berbagai penyakit kronis yang lain, liver dan sebagainya, jantung dan sebagainya, itu yang kemudian prevalensinya tinggi, tetapi kalau di dalam jantung dan sebagainya itu kemudian air yang dripping masuk, incidence-nya itu juga relatif rendah. Jadi gambaran-gambaran seperti itu kemudian menarik. Beda antara kasus influenza kalau dia menjadi epidemi dan kemudian HIV/AIDS gitu ya. Dan yang menjadi perhatian dari tenaga kesehatan kemudian kan air di bathtub itu kan, air di dalam bak mandi itu tadi gitu, karena kalau besar maka kemudian perlu menjadi beban tersendiri bagi tenaga kesehatan, bagi dunia pengobatan itu untuk memperhatikan hal tersebut gitu ya.
Jadi ini yang kemudian contoh kalau kita bicara insidensi dengan prevalensi. Saya rasa ini penjelasan yang sangat baik. Gitu. So, next, Mas Ibnu kalau begitu. Atau kita berhenti di sini untuk tanya jawab, bisa juga. Atau jika ada hal-hal yang Anda ingin komentari. Ibu, maaf lagi Bu, mau tanya. Oke. Masih kurang paham yang mengenai ini Bu, angka harapan hidup itu kan tadi berdasarkan waktu lahir ya Bu, harapan hidup bayi gitu, tapi jadi untuk mengetahui kayak sampai umur 70, 69 itu bagaimana ya Bu? Ada perhitungannya, dan itu dengan menggunakan tabel kematian. Tadi sebenarnya ditunjukkan sedikit, tapi caranya menghitung itu nanti Anda akan lakukan atau latihkan dengan melihat tabel kematian yang lebih lengkap, gitu ya. Jadi idenya, gagasannya kemudian menjadi sebentar, apakah gagasannya kemudian menjadi berapa, idenya menjadi begini. Kalau ada 1.000 orang dilahirkan dengan angka harapan hidup tertentu, dengan rate kematian bayi tertentu, dan kemudian sepanjang hidupnya dia mengalami kematian, berapa usia orang yang paling terakhir meninggal, itu idenya ya. Kemudian harapan hidup, idenya begitu. Nah, dia melihat angka harapan hidup saat lahir itu, kita kemudian tidak menimbang tingkat kematian yang terjadi di antaranya. Memang kita harus kembali ke tabel kematian untuk itu. Mas Ibnu bisa share bagian itu. Mundur lagi dulu, Mas. Ada satu slide yang kemudian mendiskusikan itu. Atau begini saja, saya simpan pertanyaan itu, nanti kita perjelas di dalam praktikum, dan saya akan kemukakan juga catatan kecil mengenai itu. Oke, baik Bu. Oke, nggak usah. Nah ini, sorry. Jadi angka harapan hidup saat lahir itu yang gambaran yang paling di atas itu ya. Jadi penghitungan awal itu dimulai dengan ini kan, karena kita kemudian memakai rumusan itu agak susah gitu ya. Tapi ini adalah, atau terlalu ribet, nanti ajalah kita di praktikum, karena kalau di praktikum menjadi lebih jelas. Tapi kemudian ini yang perlu Anda lihat adalah angka hijau ini. Jadi ini adalah tabel kematian dari penduduk Australia laki-laki pada tahun 80 sampai 82, dan ini angkanya biasanya sudah dihitungkan berdasarkan satu tingkat kematian tertentu. Angka harapan hidup pada waktu lahir itu pada usia 0 ini, dan itu ujungnya setelah penghitungan ini adalah yang di garis hijau, 71,1 itu adalah angka harapan hidup pada saat lahir. Dan itu penghitungannya adalah nanti gitu. Dan Anda bisa lihat kemudian angka harapan hidup itu menurun terus berdasarkan usia sampai dengan nanti bisa ada juga orang yang berusia lebih panjang, tetapi yang bisa dijadikan istilahnya perbandingan antar daerah, antar wilayah, antar negara, itu yang paling mudah adalah angka harapan hidup saat lahir. Sementara itu dulu, nanti kita perjelas pada waktu praktikum. Baik Bu. Oke. Makasih Bu. Yuk. Sorry tidak bisa lebih jelas karena ini ceritanya agak panjang. Nggak apa Bu. Oke. Ada komentar, pertanyaan yang lain? Bu, izin ini. Kan berarti angka harapan hidup tuh udah kayak dihitung kayak gitu ya Bu. Nah kalau pandemi kayak gini, berarti angka harapan hidupnya turun gitu ya Bu? Iya, bisa mengalami penurunan, tetapi kita harus menghitung tingkat di berbagai daerah pasti ya.
dengan sendirinya, dengan peningkatan rate kematian, angka harapan hidup akan menurun. Betul. Prinsipnya begitu. Oke, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lain? Ibu izin bertanya. Saya masih agak bingung yang di video tadi itu tingkat prevalensi itu bisa turun antara oleh kematian atau disembuhkan. Tetapi kalau disembuhkan itu malah dapat meningkatkan prevalensi lagi, itu apakah maksudnya orang-orang yang sembuh tadi itu bisa kembali terjangkit penyakit baru gitu, Bu? Atau bagaimana, Bu? Apakah Anda yang lain mendapat kesan seperti itu? Bahwa kalau sudah disembuhkan itu bisa bisa masuk meningkatkan prevalensi lagi. Kalau dia sudah sembuh, dia tidak keluar dari bak prevalensi itu. Dia tidak lagi dihitung sebagai. Jadi prevalensi itu terdiri dari penderita lama dan penderita baru. Kalau dia sembuh atau mati, dia tidak ada di dalam bak prevalensi itu. Jadi kalau kemudian misalnya kambuh, ya dia masuk lagi sebagai kambuh atau ya tertular kembali, itu dia masuk lagi dari cucuran air itu ke dalam angka prevalensi. Tapi kalau sembuh dia keluar dari perhitungan itu. Jadi dia hanya bisa masuk lagi lewat faucet tadi, dia tidak bisa naik begitu saja. Dan kalau tidak salah yang dikemukakan di dalam video tadi adalah bahwa yang kita bisa lakukan adalah mengurangi prevalensi itu dengan meningkatkan yang sembuh, atau bisa juga kemudian kematian, meskipun itu tidak kita harapkan gitu. Dan meningkatkan jumlah yang sembuh itu sebenarnya menurunkan prevalensi, dan meningkatkan yang sembuh itu dengan berbagai vaksinasi dan sebagainya itu meningkatkan jumlah yang sembuh, tapi tidak akan meningkat lagi di situ. Apakah pemahaman Anda sama dengan apa yang saya lihat, atau ada yang mempunyai dugaan yang sama seperti teman Anda? Tadi agak bingung aja sih, Bu, soalnya atau mungkin saya salah memaknainya, soalnya tadi prevent death atau mencegah kematian itu dia di videonya itu meningkatkan prevalensi, makanya kayak Jadi kalau dia prevent death itu bisa juga dia bukan meningkatkan prevalensi, tapi dia tetap ada di situ. Jadi seperti HIV/AIDS itu kan kemudian ditemukan obat untuk menurunkan tingkat viral di badan. Tapi orang itu masih tetap positif, punya AIDS, tapi dia tidak meledak menjadi kematian gitu. Jadi dia tetap menderita dan dia artinya ada di dalam bak tersebut, tetapi dia tidak sembuh betul-betul dan tidak juga mengalami kematian. Ini yang tadi dipakai istilah alive but living with the disease. Jadi dia hidup, tetapi di dalam badannya masih ada penyakit tersebut. Gitu. Seperti juga HIV/AIDS atau seperti kanker itu kan, orang kemudian bisa jadi kankernya mengalami remisi, dia pada tingkat yang rendah, tapi tidak remisi itu artinya apa istilahnya? Ada ukuran untuk persentase jumlah sel kanker di badan kita itu ada ukurannya. Itu bisa tingkat yang rendah sehingga dia dinyatakan dalam tanda petik sembuh, tetapi sebenarnya dia tidak persis sembuh betul. Jadi dia tetap ada di prevalensi itu, dia tidak keluar karena tidak dianggap sembuh, tapi dia alive, tapi living with the disease. Termnya begitu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Dan sepanjang prevalensinya tinggi alive tapi living with the disease itu artinya kemudian obat-obatan
perawatan kesehatan dan sebagainya itu jangka panjang tetap diperlukan kan. Dan ini yang kemudian kalau kita bicara penyakit-penyakit itu sekarang pada tingkat prevalensi itu juga. Itu. Dipahami atau tidak kira-kira? Anda bisa lihat lagi sih video itu tadi karena saya rasa sederhana sekali. Dan di dalam PPT juga ada penjelasan mengenai bedanya kalau kita bicara mengenai insidensi dan prevalensi, kalau kita bicara seperti flu, COVID, dan sebagainya dengan insidensi dan prevalensi dalam situasi kanker, HIV, AIDS, dan penyakit-penyakit yang lebih bersifat kronis lainnya. Itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, sudah hampir habis waktunya. Sebentar, saya harus menyelesaikan bagian terakhir. Mas Ibnu, bisakah kembali ke belakang dengan cukup cepat? Sesudah morbiditas tadi selesai, kemudian ini ya, langsung ke catatan pandemi. Pandemi dulu definisinya. Saya rasa ada definisi yang perlu dijelaskan sedikit. Oh, nggak ada. Ini dan kemudian ke pandemi ya. Sebenarnya ada satu, ya, ini. So kita, ini kata yang pada saat ini menjadi sesuatu yang kita pelajari bersama, istilah pandemi itu satu situasi penyakit yang kemudian mewabah dan di dalam skala yang sangat besar di seluruh dunia, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sepanjang sejarah kita dunia juga menghadapi situasi pandemi. Ada berbagai catatan mulai dari zaman sebelum Masehi, tahun-tahun awal Masehi, tifus, cacar, diare, kemudian juga lepra, pes, Black Death pada tahun 1350 di Eropa ini luar biasa besar pengaruhnya. Kemudian juga bagaimana penyakit-penyakit ditularkan ke wilayah baru karena orang-orang di wilayah baru, dalam hal ini Anda lihat 1492, the Columbian Exchange itu, karena kemudian warga di wilayah baru ini tidak punya kekebalan atas penyakit yang di wilayah lama orang sudah mempunyai kekebalan, sehingga kemudian jumlah orang yang meninggal itu luar biasa karena penyakit tersebut. Cacar di wilayah Aztec, kemudian orang-orang di Indian di Amerika pada awal-awal ketika wilayah Amerika mulai terbuka dengan kedatangan migran dari Eropa. Tahun-tahun yang lebih belakangan itu juga kita membuat dugaan terjadinya wabah yang cukup besar di orang-orang pedalaman di Brasilia karena makin banyak terjadi pertemuan dengan orang-orang yang berasal dari luar wilayahnya yang sudah mempunyai kekebalan atas penyakit tertentu tetapi tidak dimiliki oleh orang-orang yang di pedalaman. Kolera 1817 ini termasuk di Indonesia, Jawa itu besar sekali pengaruhnya pada tahun 1817. Flu ini sekarang seringkali menjadi acuan kita ketika kita berbicara apa yang terjadi dengan epidemi COVID sekarang, HIV/AIDS. Terus terang kalau saya sih meragukan apakah kita pakai istilah pandemi untuk HIV/AIDS, tapi oke lah. Kemudian SARS juga gitu ya. Dan yang menarik yang kemudian kita perlu catat dari pengalaman ketika menghadapi flu, wabah influenza pada awal abad 20, itu adalah terjadinya gelombang-gelombang wabah itu. Dan karena itu kemudian ketika kita bicara COVID seperti sekarang, kita kemudian selalu kembali bertanya, apakah kita sudah masuk ke dalam gelombang kedua, atau ini sebenarnya gelombang yang
Jadi gelombang itu naik, kemudian terjadi penurunan penderita, kemudian naik lagi, dan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara sekarang sedang menghadapi gelombang naik lagi bersamaan dengan datangnya musim dingin, dan mereka menduga bahwa ini akan cukup bermasalah, cukup parah lagi, karena kemudian orang-orang pada musim dingin, sebagaimana juga ketika terjadi wabah influenza, pada musim dingin kebanyakan orang akan tinggal di rumah, dan karena interaksi di rumah kemudian virus itu juga menjadi lebih mudah ditularkan antara orang-orang serumah dan hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi kemudian kita melihat kesamaan-kesamaan antara apa yang terjadi pada kasus wabah influenza dan kemudian apa yang terjadi di situasi COVID sekarang. Jadi pandemi bukan sesuatu yang baru. Bagaimana kita bereaksi atas pandemi itu sebenarnya juga kita bisa melihat dari kasus-kasus yang pandemi yang pernah terjadi sebelumnya. Gitu. Hanya saja permasalahannya adalah mereka yang hidup sekarang seperti Anda itu kan tidak pernah mengalami Spanish flu itu. Gitu. Jadi ingatan terhadap situasi itu dan apa reaksi yang harus dilakukan itu tidak ada kecuali dalam cerita, dan itu yang mempersulit kemudian orang bereaksi karena tidak punya pengalaman terhadap situasi tersebut. So saya rasa itu yang terakhir. Kalau masih ada pertanyaan atau sudah lewat, hari ini tidak ada kuis ya. Sore tidak ada kuis karena memang ininya panjang sekali dan Anda harus bersiap untuk ujian tengah semester. Ibu, saya mau tanya. Ya. Untuk record ini boleh di-share nggak, Bu, ke grup? Saya harus bertanya pada Ibu Eka sebenarnya, karena saya tidak tahu kenapa memang. Nggak apa, Bu, buat dilihat lagi aja. Karena kan ini nggak ada YouTube-nya. Kalau ini yang jelas, setidaknya PPT-nya jelas akan dibagikan pada Anda kan. Anda membaca. Bu Melani bantu jawab ya. Ya, gini nanti kalau misalnya emang diperbolehkan, nanti saya mintakan linknya ke bagian IT-nya. Karena untuk yang Ekoman juga kemarin diperbolehkan, maksudnya dikasih linknya, coba nanti kalian download sendiri itunya gitu. Jadi kita nanti kasih link untuk mendownload video hasil perkuliahan hari ini. Oke. Ya, baik. ditunggu ya. Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang lain? Atau cukup? So, paling tidak PPT-nya akan di-share pada Anda dan itu koordinator sudah mengucapkan selamat UTS. Saya rasa UTS kependudukan salah satu yang pertama. Enggak Ekoman dulu sih. Anyway, begitu kira-kira semua. Nanti kita masih punya tugas untuk tabel kematian di praktikum. Oke. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum.